Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wa shahral Qur'an wa shahral Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barakatul kiram. Amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat as-shaimin as-shaimat, jamaah salat qiyamul lail Masjid Baitul Isna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang terhormat para orang tua, para sesepuh ini sepuh, wabil khusus Imam Rawatib kita, Mukarram Ustaz Haji Ustaz Mukarram Ustaz Insinyur Haji Muzakir, dan seluruh para pengurus PKN yang tidak akan disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengenai rasa takdir dan hamdan saya kepada semuanya. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam yang kelima ini Al-Fakir dapat bersilaturahim di lingkungan Masjid Baitul Isna. Mudah-mudahan dengan niat keistiqamahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian-rangkaian ibadah kita, baik salat tarawih, ibadah saum, ibadah qiraatul Quran, ibadah-ibadah sunnah lainnya, semuanya dapat diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi riwayatin akhar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dua hadis ini riwayat yang berbeda, tekmatan hadisnya pun awalnya pun berbeda. Kalau yang saya bacakan tadi di awal, tekmatan hadisnya berbunyi man shoma. Kalau riwayat yang kedua man qoma. Kalau menurut Al-Imam An-Nawawi bin Umar At-Tanara Al-Bantani Al-Jawi, salah seorang ulama Nusantara yang mempunyai karya magnum opus, yaitu Tafsir Marwahdin, yang beliau meninggal di kota Mekkah Al-Mukarramah. Apa kata beliau? Di dalam salah satu tafsir beliau menjelaskan, man qama ramadhana
wahtisaban, siapa orang yang melaksanakan qiyamul lail. Maksud daripada melaksanakan qiyamul lail di sini adalah orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih, sholat di waktu malam yang sekarang kita kerjakan. Mau bilangannya 8 monggo, mau bilangannya 20 monggo, mau bilangannya 30 silakan. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal perbuatan, amal ibadah yang kita kerjakan. Nah, dalam konteks kita memahami ibadah Ramadan, poin yang pertama, man qama Ramadhana imanan, siapa orang yang melaksanakan qiyamul lail berdasarkan keimanan. Jadi poin yang pertama, Imam An-Nawawi menjelaskan imanan, berdasarkan kita ada panggilan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa arkanul iman sittatun, dan ini yang harus kita tanamkan kepada generasi-generasi anak-anak kita. Bukan hanya perkara iman, perkara tauhid juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ada berapa sifat 20 sifat yang wajib bagi Allah, ada berapa sifat yang mustahil, ada berapa sifat yang jaiz, ada berapa. Itu semuanya terangkum dalam karya salah seorang ulama, Al-Habib Utsman bin Yahya. Karyanya Sifat 20 dari tulisan yang namanya Bahasa Melayu. Dan sampai hari ini masih terap dan terus dipelajari dan dikaji oleh kalangan-kalangan majelis taklim dan kalangan-kalangan pesantren yang ingin mendalami ajaran-ajaran tauhid. Jadi berbicara iman, ketika kita ibadah ada panggilan keimanan, termasuk ibadah saum. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan panggilan yang begitu syahdu, yang begitu elok. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan ayatnya sudah sangat kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilannya wahai, dengan kata-kata wahai orang-orang yang beriman. Inilah bedanya antara ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah dengan ayat-ayat yang diturunkan di kota Makkah. Kalau ayat-ayat yang diturunkan di kota Makkah diawali dengan kata-kata ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia. Tapi di dalam ayat surah Al-Baqarah 183 kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan yang begitu syahdu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam ay furidu alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah shaum. Jadi ibadah shaum, ibadah puasa yang kita tunaikan, faktor yang pertama adalah panggilan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan panggilan keimanan, berat kita melaksanakan yang namanya ibadah shaum. Benar enggak Pak? Bu, berat enggak ibadah shaum? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita menahan tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tidak membicarakan aib orang lain, tidak membicarakan keburukan orang lain, tidak berburuk sangka kepada orang lain. Ini kalau tidak faktor keimanan berat untuk kita laksanakan. Inilah yang namanya ibadah Ramadan, disebut bulan yang namanya bulan tarbiyah,
bulan pendidikan buat kita. Alhamdulillah tahun ini kita masih dipertemukan di bulan yang sangat mulia. 2 tahun kita ibadah dibatasi dengan berbagai macam aturan-aturan pemerintah, tapi semuanya itu harus kita ikuti, harus kita patuhi. Karena ibadah kalau tidak diatur, kalau tidak dibuat aturan-aturan, ini menjadi sebuah madarat, menjadi kerugian buat kita. Tapi alhamdulillah di tahun ini Allah masih berikan kita sehat walafiat. Allah masih berikan kita nikmat panjang umur sehingga bisa beribadah, sehingga bisa mengisi bulan suci Ramadan di tahun yang ketiga ini. Kenapa? Karena perjalanan hidup kita selama 2 tahun kebelakang kita dibatasi dengan berbagai macam aturan, lebih-lebih ibadah. Kita berjalan, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang sangat kita cintai, orang-orang yang sangat kita hormati, mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap. Apakah itu para masyayikh, para guru-guru, para ulama-ulama, begitu banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama Betawi lebih daripada 10 orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum Abuya Kiai Haji Nur Anwar, almarhum Kiai Haji Muhammad Amin Nur, almarhum Kiai Haji Abdul Rashid bin Abdullah Syafi'i, almarhum Kiai Haji Lutfi Fatullah, dan masih banyak lagi para ulama-ulama Betawi, ulama-ulama Jakarta Bekasi yang menjadi rujukan orang-orang Bekasi ketika menanya berbagai macam yang namanya pusat-pusat keilmuan dan kajian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya momentum ibadah saum ini, ketika Allah panggil kita dengan penuh keimanan, kita tunaikan, kita laksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban ibadah tahunan ini dengan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam hadis ini ada kata-kata iman wahtisaban, iman dan penuh nilai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Bayyinah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus shalata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah aku perintah kau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhlisin, ibadah yang kamu kerjakan, yang kamu tunaikan, faktornya adalah faktor nilai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Abi Zakaria An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau menjelaskan di dalam hadis bab pertama, bab ihdar niyyah wal ikhlas, bab menghadirkan niat dan nilai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah Ramadan, ibadah yang kita kerjakan pada tahun ini, yang kita tunaikan semuanya landasannya adalah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak tanamkan nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah yang kita kerjakan, maka ibadah yang kita tunaikan menjadi rusak. Menjadi rusak. Kalau rusak, barang kalau rusak sudah tidak bernilai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, kalau faktornya tidak nilai ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah yang kita kerjakan menjadi rusak. Makanya Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubatnya beliau menjelaskan, faqullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang mengerjakan amal ibadah tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, maka amal
amal perbuatannya tidak ditolak, amal perbuatannya tidak bernilai, amal perbuatannya ditolak di mata Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih ibadah saum. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah saum, ketika kita melaksanakan yang namanya ibadah qiyamul lail, ketika kita melaksanakan yang namanya qiraatul Quran, ibadah-ibadah lainnya, jangan ada unsur riya, jangan ada unsur yang namanya ujub, jangan ada unsur yang namanya punya sifat al-mutakabbir. Nauzubillah min dzalik. Ini 3 sifat yang ketika ada di dalam hati kita masing-masing, maka amal ibadah yang kita kerjakan menjadi rusak. Yang pertama, kalau ada faktor kita ibadah ada unsur riya. Benar riya, Pak? Riya ketika kita ibadah pengen dinilai sama orang, pengen dipuji sama orang, pengen diponten sama orang. Nauzubillah min dzalik. Ketika sudah tidak ada nilai keikhlasan, maka ibadah kita menjadi rusak. Ketika rusak, tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan ada sifat yang namanya kita di bulan suci Ramadan ini ujub. Apa itu ujub? Merasa bangga, merasa paling nomor 1 di antara yang ada di lingkungan. Kalau bahasa orang kali abang, kalau bukan karena saya ini, kalau bukan karena saya ini, kalau bukan karena saya ini program pada jalan. Itu namanya sifat ujub, merasa bangga terhadap diri sendiri. Hati-hati, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat yang namanya ujub. Karena yang namanya sifat riya, ujub, ini semuanya adalah bisikan makhluk yang bernama iblis. Nabi Adam saja, Abul Bashar, Nabi dan Rasul, kena tertipu oleh yang namanya iblis. Apalagi kita manusia, apalagi orang harapan indah jamaah Baitul Husna, yang kalau bahasa Al-Qur'annya kita manusia yang selalu berbuat salah, manusia yang selalu berbuat dosa, tidak ada garansi apa-apa di mata Allah Subhanahu. Makanya ketika kita beribadah, ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, unsur yang pertama faktor keimanan, yang kedua adalah ada nilai keikhlasan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga yang harus kita hindari adalah yang namanya sifat al-mutakabbir, sombong. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin al-mutakabbir. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarah, beratnya sebesar biji sawi. Ada sifat yang namanya al-mutakabbir. Maka Rasulullah mengancam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Surga enggak mau menerima kita. Surga tidak. Apa kalau bahasa orang Arab ini? Tidak mau dimasuki oleh kita. Kenapa? Karena ketika kita ibadah tersebut ada nilai di hati kita al-mutakabbir. Sifat sombong, yang boleh sombong adalah al-mutakabbir. Yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia, apa yang kita banggakan? Ketika kita dilahirkan, kita tidak bawa apa-apa. Kita dalam keadaan telanjang bulan ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa. Ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita bawa di badan kita hanya 3 lembar kain putih. Hanya 3 lembar kain putih, ukurannya 4x4. Apa yang kita banggakan? Apa kata Rasulullah? Wal fakhrul ibni Adam awwaluha nutfah wa akhiruha. Apa
Oleh karenanya momentum di bulan suci Ramadan tahun 2022 ini, lebih-lebih di lingkungan Masjid Baitul Husna ini, mari semuanya kita perkuat, lebih-lebih anak-anak generasi kita. Alhamdulillah, remaja-remaja Baitul Husna di malam yang ke-5 ini sudah menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah. Jangan lupa ketika menghatamkan Al-Quran, dibaca itu doa khatmul Quran, dibaca bersama-sama. Ketika kita membaca itu doa khatmul Quran, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Seluruh malaikat turun ke itu tempat, ke itu wilayah ketika orang-orang menghatamkan bacaan Al-Quran. Lebih-lebih Al-Quran ini dihatamkan di bulan suci Ramadan. Ini bulan mulia, ini bulan suci, bulan yang agung. Jangan sampai bulan yang mulia ini kita nodai akibat ulah, akibat perbuatan, akibat ucapan, akibat perkataan kita. Jangan sampai. Ini yang harus kita waspadai. Terus para remaja-remaja di lingkungan Baitul Husna terus semangat mengobarkan yang namanya nilai-nilai Al-Quran. Bagaimana ini Masjid Baitul Husna 15 tahun ke depan, kamulah yang akan menjadi penerus daripada para orang-orang tua kita. Jangan lupa terus belajar ilmu agama, karena yang namanya ilmu agama, semakin kita belajar, semakin banyak kebodohan yang kita miliki. Ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu faraid, ilmu astronomi, ilmu falak. Bu, benar ilmu falak, Bu. Ilmu falak yang kemarin tuh ketika Kementerian Agama menentukan 1 Ramadan, itu namanya kalau dalam istilah pesantren ilmu falak. Kalau kata anak-anak sekarang ilmu astronomi. Ada metode hisab, ada metode ru'yatul hilal. Orang Baitul Husna kan puasanya Sabtu apa Minggu ikut pemerintah. Pokok saya alhamdulillah hari Sabtu, karena saya punya guru, saya punya sanad, saya punya mazhab, namanya mazhab Cakung. Cakung, tahu Cakung? Kampung Baru itu sering dipakai ru'yatul hilal. Dari almarhum Hadratul Syekh Syekh Muhammad Muhajirin Ansar Andari, itu selalu menjadi rujukan ketika yang namanya ngeker bulan, tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal. Perbedaan itu nggak usah kita perdebatkan, semuanya punya hujah, punya aturan, punya referensi dalam bidang keilmuan. Inilah yang disebut al-ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan pendapat itu menjadi rahmah, menjadi kasih sayang buat kita. Dalam hal ini tahun 2022, kalau tanggal 1 Ramadan berbeda, ya mudah-mudahan besok tanggal 1 Syawal kan berbeda lagi. Supaya apa? Supaya kita semuanya rukun, guyup, santun di antara kaum muslimin dan kaum muslimin. Intinya pesan saya yang terakhir adalah mari sama-sama ketika kita melaksanakan ibadah, poinnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada unsur-unsur lain. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan niat, dengan keistimewaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan karamah suratul Fatihah tahun ini, Allah jaga kesehatan kita zahiran wa batinan. Anak istri kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Urusan dunia akhirat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mati dalam batal husnul khatimah. Biyadil qabul wa bitanamassul wa ila hadratil rasul sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan dami'an li kulli syarr jalibatan li kulli khair jalibatan li kulli khair jalibatan li kulli khair bijahi sayyidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyri wa biyatil haja al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Waghfir lana wa liwalidina amin. Ini saja yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.